Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Mama Zoe. Di video kali ini sesuai judulnya saya akan memperlihatkan sekaligus mengajak teman-teman semua untuk bisa berinvestasi dengan modal hanya Rp10.000 saja. Dan sekaligus juga nih teman-teman, kita di sini sambil sharing-sharing mengenai salah satu instrumen investasi yang memungkinkan kita untuk bisa berinvestasi dengan modal yang kecil, bahkan hanya dengan Rp10.000 saja loh teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke videonya, saya mau menginfokan terlebih dahulu bahwa apa yang saya share ke teman-teman kali ini merupakan pengalaman pribadi saya ya teman-teman. Jadi harap maklum kalau misalnya masih ada kekurangan dalam penjelasan saya nantinya. Karena sekali lagi saya mau menginformasikan juga bahwa saya bukanlah pakar keuangan atau ahli di bidang keuangan, apalagi investasi. Namun besar harapan saya melalui sharing kita kali ini bisa memotivasi teman-teman semua untuk memulai berinvestasi sedini mungkin. Bahkan hanya dengan modal Rp10.000 saja tadi teman-teman. Nah, sekedar informasi tambahan juga nih teman-teman, bahwa di video kali ini saya sama sekali tidak disponsori oleh pihak manapun ya teman-teman. Dan kalaupun nantinya saya akan menggunakan salah satu aplikasi untuk memperlihatkan ke kalian semua bagaimana cara saya berinvestasi dengan modal hanya dengan Rp10.000, itu bukan karena sponsor ya teman-teman, melainkan karena kebetulan memang aplikasi itulah yang saya gunakan untuk berinvestasi sekarang ini. Dan yang tak kalah pentingnya, di video kali ini saya juga akan share ke teman-teman semua kira-kira aplikasi-aplikasi apa saja nih di smartphone kita yang bisa kita gunakan untuk bisa berinvestasi dengan modal hanya dengan Rp10.000 saja. Nah, oke teman-teman, tanpa banyak basa-basi lagi, kita lanjut saja yuk ke pembahasannya. Nah oke teman-teman, banyak mungkin dari teman-teman semua yang menonton video saya kali ini, atau mungkin juga orang di luaran sana yang menganggap bahwa untuk berinvestasi kita tuh membutuhkan dana yang besar. Untuk hal ini bisa saya katakan itu ada benarnya juga loh teman-teman, namun memang tak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini banyak aplikasi-aplikasi investasi di smartphone kita yang memungkinkan bagi kita untuk bisa berinvestasi bahkan dengan nilai yang terbilang cukup kecil. Namun memang benar ya teman-teman, dalam berinvestasi itu untuk mendapatkan hasil terbaik ya tentunya kita harus memulai dengan nilai yang terbaik juga. Jadi tak dapat kita pungkiri bahwa berinvestasi memang membutuhkan dana yang besar untuk bisa memperoleh hasil yang juga besar tentunya. Akan tetapi dalam berinvestasi kita tuh tidak boleh menyepelekan the power of time. Yap, waktu. Kalian pernah gak sih dengar cerita tentang Warren Buffett yang namanya tuh lagi booming dan diomongkan di mana-mana karena menjadi kaya berkat investasi yang sudah dia lakukan hampir di sepanjang hidupnya. Dan perlu untuk kalian ketahui bahwa beliau memang merupakan orang yang ahli dalam berinvestasi. Namun yang kalian tak boleh sepelekan ialah bahwa rahasia Warren Buffett untuk bisa sampai dan memperoleh nilai investasi yang fantastik itu ialah waktu. Nah oke teman-teman, saya mau sedikit cerita juga nih tentang buku yang akhir-akhir ini lagi saya baca, yaitu judulnya The Psychology of Money, karya Morgan Housel, di mana dalam buku itu dia menyatakan bahwa Warren Buffett sudah mulai berinvestasi di umurnya yang ke-10 tahun. Jadi jangan kaget kalau misalnya kekayaan Buffett saat ini itu mencapai kurang lebih 84,5 miliar dolar Amerika pada pertengahan umur 60-an. Nah oke, di sini saya mau mengajak teman-teman semua nih, daripada menghayal ya. Sekarang teman-teman ambil nih kalkulator, terus tulis angka 84,5 miliar, kalikan deh dengan Rp14.000, biar teman-teman tahu seberapa banyak harta yang dimiliki oleh si Warren Buffett ini karena investasi. Mungkin ya kalkulator kita pun tidak bisa menghitungnya, saking banyaknya nolnya di belakang ya teman-teman. Bercanda-bercanda. Nah,
Di sini apa sih yang bisa kita simpulkan? Apa sih yang bisa kita ambil? Di sini bisa katakan bahwa waktu itu memungkinkan kita loh teman-teman untuk bisa membuat nilai investasi kita yang kecil itu menjadi luar biasa nilainya di kemudian hari apabila kita memang secara konsisten mau menyisihkan dana kita yang sekecil apapun itu untuk berinvestasi. Nah oke teman-teman, saya harap sampai sini teman-teman semuanya sudah ada gambaran ya di pikiran teman-teman semua mengenai manfaat dari investasi itu sendiri. Nah, melihat manfaat investasi yang luar biasa inilah, makanya saya terinspirasi untuk membuat video ini dengan niat mana tahu melalui video ini banyak dari kalian yang terbuka hati dan pikirannya untuk segera memulai berinvestasi walaupun modal kalian cuma sedikit atau hanya untuk coba-coba dan dengan pengetahuan yang mungkin terbatas ya teman-teman. Jadi bisa nih sambil investasi sambil belajar sedikit demi sedikit tentang investasi itu sendiri. Karena memang untuk menambah minat kita dalam berinvestasi, kita tuh harus memulainya dengan pengetahuan tentang investasi itu sendiri. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta tentunya. Nah oke teman-teman, tanpa penjelasan yang penuh dengan basa-basi lagi, pastinya teman-teman sudah bertanya-tanya nih, investasi dengan modal Rp10.000 saja itu bisa nggak sih? Atau ini hanya gimmick dan kehaluan semata? Oke, untuk menjawab rasa penasaran teman-teman semua, pastikan kalian untuk menonton sampai habis ya video saya kali ini. Karena di video kali ini sekalian juga saya akan kasih tahu step by step cara berinvestasi dengan modal Rp10.000 saja. Biar teman-teman semua bisa langsung gercep ambil HP, terus install aplikasi investasi itu sendiri dan langsung praktekin nih cara investasi dengan modal Rp10.000 saja. Nah, untuk bisa berinvestasi dengan modal hanya dengan Rp10.000, tentunya teman-teman harus tahu dong instrumen apa sih yang bisa kita gunakan untuk mewujudkan itu semua. Di sini saya memperkenalkan kepada teman-teman semua salah satu instrumen investasi yang memungkinkan kita untuk bisa berinvestasi dengan modal yang sedikit ya teman-teman. Nah, apalagi kalau bukan reksadana. Mungkin bagi teman-teman semua ada yang sudah familiar dengan reksadana ini. Namun bagi kalian yang belum mengerti tentang reksadana ini, jangan takut. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai apa sih itu reksadana. Mengutip dari laman sikapiuangmu.ojk.go.id, reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi. Di mana selanjutnya manajer investasi ini akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Atau secara sederhananya dapat dikatakan bahwa reksadana ini adalah tempat di mana kita selaku investor yang akan mempercayakan uang kita untuk dikelola dan diinvestasikan oleh badan hukum yang disebut dengan manajer investasi. Jadi di sini kita tidak berinvestasi secara langsung, melainkan mempercayakan manajer investasi ini untuk mengelola dana kita. Secara umum, reksadana ini memiliki 4 jenis ya teman-teman. Yang pertama itu ialah reksadana saham, yang kedua ialah reksadana obligasi, yang ketiga itu ialah reksadana pasar uang, dan yang terakhir itu sering kita kenal dengan nama reksadana campuran. Nah, di sini saya langsung saja teman-teman menjelaskan mengenai keempat jenis reksadana itu sendiri. Di mana untuk reksadana saham, seperti namanya saham, ya otomatis sebagian besar dana yang kita percayakan kepada manajer investasi itu akan mereka investasikan ke saham. Di mana karena tingkat fluktuatifnya yang tinggi, maka tinggi pula resikonya teman-teman. Nah, oke, sekarang kita lanjut saja nih teman-teman ke jenis reksadana kedua, yaitu obligasi. Dimana untuk reksadana ini dana kita yang kita percayakan kepada manajer investasi akan dimasukkan pada instrumen investasi seperti obligasi berjangka 5 tahun atau bahkan lebih dengan tingkat resiko yang bisa kita bilang medium ya teman-teman, atau tengah-tengah, tidak tinggi tidak juga rendah. Nah
Oke, sekarang kita lanjut saja nih ke reksadana ketiga, yaitu reksadana pasar uang. Dimana untuk reksadana pasar uang ini, sebagian besar uang atau dana yang kita percayakan kepada manajer investasi akan mereka investasikan pada instrumen-instrumen investasi jangka pendek seperti deposito, sertifikat Bank Indonesia, atau bahkan obligasi yang memiliki jangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 tahun. Jadi ini modelan investasi yang bisa dibilang tingkat resikonya paling rendah ya teman-teman, karena pengelolaan dananya juga dimasukkan pada instrumen-instrumen investasi dengan jangka waktu yang tergolong pendek. Nah, lanjut nih kita ke jenis reksadana keempat, yaitu reksadana campuran. Sesuai namanya, jenis reksadana ini akan mencampurkan beberapa jenis instrumen investasi, baik itu saham, obligasi, maupun deposito ke dalam satu unit reksadana. Di mana ketika kita memilih reksadana ini, maka manajer investasi yang kita percayakan akan menginvestasikan dana kita baik itu ke pasar uang, obligasi, atau saham dengan presentasi yang telah mereka tetapkan. Jadi untuk jenis reksadana campuran ini resikonya bisa terbilang sedang ya teman-teman. Nah oke, dari sini tentunya akan muncul nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Kenapa sih kita tidak menginvestasikan uang kita sendiri saja tanpa harus adanya perantara dari manajer investasi? Dan untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita akan masuk ke kelebihan dan kelemahan dari reksadana ini teman-teman. Dimana untuk nilai plusnya atau kelebihan dari reksadana ini yaitu pertama, adanya manajer investasi. Kalau teman-teman ini nyimak dengan penjelasan saya sebelumnya, pasti teman-teman tahu apa sih fungsi dari manajer investasi di reksadana. Saya jelaskan lagi teman-teman. Jadi manajer investasi ini merupakan orang yang dipercayai bahwa dia ini paham dan ahli dalam menganalisis investasi. Di mana manajer investasi inilah yang akan memikirkan bagaimana dana yang dipercayakan kepada mereka untuk dapat mereka kembangkan dan memiliki nilai tambah buat si pemberi dana atau si investor. Jadi buat kita-kita nih yang masih awam tentang investasi dan memiliki waktu terbatas juga untuk menganalisis instrumen investasi yang kita pilih, maka peran itu akan digantikan oleh manajer investasi ini teman-teman. Oke, kita lanjut saja nih ke nilai plus kedua atau kelebihan kedua dari reksadana ini, yaitu reksadana dapat dibeli eceran. Nah ini nih teman-teman yang memungkinkan kita untuk bisa berinvestasi dengan dana yang kecil. Dan bagi saya, ini merupakan salah satu kelebihan reksadana yang tidak dimiliki oleh instrumen investasi yang lain. Dan tentunya kelebihan ini bisa dimanfaatkan bagi para pemula untuk mau memulai investasi dengan modal kecil terlebih dahulu. Karena sebagai investor pemula wajar nih kalau misalnya kita tuh masih ragu untuk sekaligus memasukkan dana yang kita miliki dalam berinvestasi. Ya namanya juga investasi teman-teman, mau kecil atau besar pasti ada resiko yang membayanginya. Tinggal bagaimana kitanya saja nih teman-teman, harus bisa mengelola resiko menjadi peluang melalui investasi yang telah kita jalani atau yang akan kita pilih. Oke, next, mari kita lanjut aja nih ke nilai plus ketiga reksadana atau kelebihan ketiga reksadana, yaitu reksadana dapat dijual kapan saja atau bersifat sedikit lebih liquid ya teman-teman. Jadi kapan saja mau dijual monggo, tidak akan kena punishment atau potongan aneh-aneh atas pengembangan yang telah kita dapatkan. Namun memang sepengalaman saya tetap butuh sekitar 3-7 hari untuk dana kita bisa masuk ke rekening pribadi kita teman-teman kalau mau mencairkan reksadana. Makanya tadi saya bilang dia itu sedikit lebih liquid. Nah, itu dia teman-teman ketiga kelebihan dari berinvestasi melalui reksadana ya. Biar lebih seimbang, biar tidak berat sebelah, maka di sini juga saya mau menjelaskan beberapa kelemahan dari reksadana itu sendiri. Dimana kelemahan pertamanya itu ialah adanya pembayaran fee. Jadi ketika kita berinvestasi di reksadana, artinya kita juga harus siap untuk membayar fee dari manajer investasi yang akan mengelola uang kita.
Jadi sebenarnya jasa manajer investasi di reksadana ini tidaklah gratis ya teman-teman. Itulah pentingnya bagi kita sebelum mempercayakan uang kita untuk dikelola oleh salah satu badan hukum reksadana, ada baiknya kita cek and recheck terlebih dahulu nih. Berapa sih presentasi fee yang harus kita beri ke manajer investasi? Karena besar kecilnya nilai fee ini tentunya akan mempengaruhi juga besar kecilnya dari pengembangan dana kita teman-teman. Oke, saya harap teman-teman mengerti ya teman-teman. Kita lanjut aja ke kelemahan kedua reksadana, yaitu kinerja manajer investasi yang buruk. Yah, namanya juga manusia teman-teman. Tidak ada yang analisisnya itu benar-benar sampai 100% atau salah 100%. Sama halnya dengan manajer investasi. Mereka dalam menganalisis bisa membawa keuntungan, tapi bisa juga membawa kerugian. Nah, yang membawa kerugian inilah yang saya sebut sebagai kinerja buruk. Karena di saat harapan tak sesuai dengan kenyataan, pastinya ada hal buruk yang sedang terjadi. Tapi beda lagi ya, kalau kenyataannya malah lebih baik dari harapan kita. Oke, lanjut kita ke kelemahan reksadana ketiga, yaitu NAB yang tidak settle atau tidak pasti. Jadi supaya tidak bingung, saya jelaskan dulu ya teman-teman, apa sih itu NAB reksadana. NAB reksadana merupakan harga dari unit reksadana itu sendiri teman-teman. Jadi misalnya kalau kita menanamkan dana kita ke reksadana, artinya kita membeli unit NAB reksadana itu sendiri, di mana nilai NAB ini hitung-hitungannya itu ialah dengan cara membagikan total dana yang dikelola oleh manajer investasi dengan jumlah unit yang dimiliki oleh manajer investasi itu sendiri. Biar lebih jelasnya teman-teman boleh search deh di Google atau di manapun itu tentang NAB ini. Namun di sini saya mau menjelaskan bahwa ketika kita mau menanamkan dana kita ke sebuah reksadana, itu biasanya dalam memasukkan uang kita itu tidak pasti teman-teman. Kita memasukkan uang kita itu pada saat NAB naik atau NAB lagi turun. Nah, berinvestasi yang baik itu ialah ketika kita membeli reksadana dengan NAB yang rendah. Namun contoh nih ya teman-teman, misalnya hari ini kita lihat nih NAB lagi rendah untuk reksadana yang telah kita incar. Terus kita masukkanlah dana kita untuk membeli reksadana tersebut. Harapan kita tentunya kita akan masuk di NAB yang rendah tadi dong ya. Tapi ternyata setelah dana kita masuk, itu belum langsung dianggap sebagai pembelian unit reksadana oleh manajer investasi teman-teman. Masih ada yang namanya verifikasi oleh manajer investasi sebelum pembelian unit reksadana itu berhasil kita dapatkan. Nah, biasanya kalau sudah begini, pembelian kita akan jatuh ke NAB di hari berikutnya. Ya bagus kalau misalnya nilainya itu tetap atau NAB-nya malah menurun. Tapi kalau malah naik, ya kayaknya rugi deh teman-teman. Karena harapan kita itu dengan duit 100.000 nih misalnya, kita bisa dapat 3 unit NAB. Tapi karena NAB-nya naik, jadi malah hanya bisa dapat 2 unit untuk reksadana itu. Seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman paham ya. Bisa kok di-search lebih mendalam lagi di Google kalau misalnya penjelasan saya rada-rada tidak jelas ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang kan kita sudah tahu nih apa sih pengertian dari reksadana, apa-apa saja jenisnya, dan apa kelebihan dan kelemahan dari reksadana itu sendiri. Sekarang kita masuk saja yuk ke bagaimana sih cara kita untuk membeli reksadana. Berdasarkan pengalaman yang telah saya jalani ya teman-teman, cara terbaik dan termudah dalam membeli reksadana itu ialah dengan menggunakan aplikasi. Kenapa? Karena kita tidak perlu lagi membuang waktu dan tenaga kita untuk menyelesaikan administrasinya dengan datang ke badan hukum yang menyediakan reksadana ini. Cukup dengan buka aplikasi dan mengisi semua data yang diminta oleh aplikasi tersebut, maka kita sudah bisa membeli reksadana itu sendiri. Nah, oke teman-teman, untuk aplikasi itu sendiri ada beberapa ya teman-teman. Kalian bisa pakai Bibit, Bareksa, Ajaib, iPod, dan lain sebagainya. Tergantung kenyamanan teman-teman semua. Nah, untuk di video kali ini saya akan mencontohkan ke teman-teman semua bagaimana sih cara kita berinvestasi dengan modal Rp10.000 dengan reksadana menggunakan aplikasi yang saya gunakan ya teman-teman, yaitu Bibit. Dan ini tidak disponsori, hanya kebetulan saja saya pakai aplikasi tersebut. Oke?
Untuk aplikasi Bibit itu sendiri, ketika teman-teman telah menyelesaikan proses administrasi di awal pendaftaran, maka teman-teman akan disarankan untuk mengisi profil resiko teman-teman. Dimana di sini saya akan contohkan ya teman-teman, data yang diminta itu ialah yang pertama, tanggal lahir kita, terus status pernikahan kita, dan berikutnya itu dia akan meminta data penghasilan kita tiap tahunnya, tiap bulannya. Di situ saya tuliskan 7 juta ya teman-teman, sesuai dengan pendapatan budgeting saya. Terus Bibit juga akan meminta data kekayaan kita. Lanjut, Bibit juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar investasi yang berhubungan dengan pola perilaku kita terhadap investasi. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini, Bibit akan secara otomatis mengategorikan kita sebagai investor tipe apa. Jadi ada 3 tipe ya dalam Bibit ini teman-teman. Ada tipe investor yang konservatif, ada yang agresif, ada yang moderat. Kalau teman-teman lihat tadi saya itu merupakan tipe investor yang moderat. Nah, setelah kita mengetahui profil resiko kita sebagai investor, maka kita akan masuk ke layar utama dari Bibit itu sendiri. Nah, di sini saya mengajak teman-teman langsung memilih nih salah satu manajer investasi yang memungkinkan kita untuk bisa berinvestasi dengan modal hanya Rp10.000. Di sini saya memilih BNI AM Dana Liquid. Dimana ketika teman-teman sudah memilih BNI AM Dana Liquid ini, aplikasi akan secara otomatis memperlihatkan kepada teman-teman semua profil dari manajer investasi BNI AM Dana Liquid ini. Nah, di sini teman-teman tinggal lihat saja nih bagaimana progres dari BNI AM Dana Liquid selama beberapa tahun terakhir. Dan kalau teman-teman lihat di sini itu pendapatan tambahan yang bisa diberikan oleh manajer investasi ini itu ialah sebesar 5,28%, dan dengan minimal pembelian sebesar Rp10.000. Itu artinya kita bisa memperoleh unit reksadana hanya dengan modal Rp10.000 saja. Nah, langsung saja nih teman-teman, saya langsung mengklik dan membeli reksadana ini. Dan untuk pembayarannya di sini saya memilih link aja ya teman-teman, karena saya menggunakan link aja sebagai e-wallet saya. Adapun metode pembayaran yang ditawarkan oleh aplikasi Bibit ini cukup beragam ya teman-teman. Bisa melalui GoPay, bisa melalui Bank Jago, bisa melalui link aja, ShopeePay, atau transfer virtual akun di bank, mulai dari Bank BCA, BRI, CIMB Niaga, BNI, Mandiri, dan Permata. Jadi banyak ya pilihannya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini kalau kalian lihat transaksi pembelian reksadana saya senilai Rp10.000 telah berhasil ya teman-teman. Dan untuk melihat status pembelian kita sudah sampai tahap apa, itu kita tinggal membuka historis dari pembelian kita di aplikasi Bibit ya teman-teman. Di sini kalau teman-teman lihat pembelian saya masih pada tahap verifikasi oleh manajer investasi, dan di bawahnya itu ada penjelasan teman-teman kalau pembelian kita itu berhasil dilakukan berdasarkan jam-jam pembeliannya teman-teman. Jadi tidak bisa langsung bayar dan langsung berhasil pembeliannya. Ada jam-jam dan waktu-waktu tertentu di mana pembelian kita itu dikatakan berhasil dan diverifikasi oleh manajer investasi. Oke teman-teman, itu dia tadi tutorial cara berinvestasi dengan modal hanya Rp10.000 saja melalui reksadana ya teman-teman. Dari sini apa sih yang bisa kita simpulkan? Menurut saya, bila teman-teman ingin berinvestasi dengan dana terbatas dan memiliki waktu yang terbatas pula untuk menganalisis investasi teman-teman, maka reksadana ini memang akan jadi pilihan yang cocok buat teman-teman semua. Namun, apabila teman-teman punya dana yang lebih dan ingin diinvestasikan dengan keuntungan yang lebih maksimal, serta teman-teman juga punya banyak waktu nih untuk menganalisis dan mempelajari tentang instrumen investasi yang teman-teman punya, maka ada baiknya untuk mengelola sendiri dana teman-teman dengan cara mungkin mendepositokannya langsung atau membelikannya saham atau properti lainnya yang sekiranya menurut analisis teman-teman instrumen investasi itu memiliki perkembangan yang baik ke depannya. Dan sedikit tambahan informasi nih buat teman-teman semua.
Untuk saham juga sebenarnya sekarang tidak terlalu mahal ya teman-teman. Tapi memang tak ada saham seharga Rp10.000 per lotnya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya nih dana sebesar 500.000, ya tidak ada salahnya sih untuk melirik saham-saham blue chip di aplikasi teman-teman biar jadi pertimbangan untuk berinvestasi. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai reksadana ini. Tentunya penjelasan ini tidaklah sempurna karena tidak dapat mengcover semua seluk-beluk dari reksadana itu sendiri. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin punya pertanyaan atau punya pendapat lain tentang reksadana, boleh dong di komen di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya sampai dengan akhir. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada kata-kata saya yang menyinggung dalam pembuatan video ini. Saya pamit dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.